Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati wali kota, wakil wali kota maupun yang mewakili, yang saya hormati ketua DPRD Kota Magelang, yang saya hormati ketua fraksi PKB Ibu Hajah Yunita, yang saya hormati dari Kapolresta maupun yang mewakili, yang saya hormati para pejabat Musbika kecamatan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati Ketua Muslimat PJNU Kota Magelang, seluruh pengurus baik yang sudah selesai tugas maupun yang baru saja dilantik, yang saya hormati segenap tamu undangan kehormatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu mertua saya yang saya takdimi, karena alhamdulillah punya mertua baik Ibu. Saya diantar gajinya karena Bapak Ibu saya sendiri sudah wafat. Jadi alhamdulillah hari ini suami saya sedang jadi babysitter karena saya punya balita, alhamdulillah, dan saya ngajinya diantar oleh Bapak dan Ibu mertua saya, Bapak Haji Wardono dan Umi Hajah Sunyani Wardono. Saya takdimi dan semoga saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada seluruh jamaah muslimin muslimat yang hadir pada majelis pagi hari ini tanpa terkecuali, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma marilah kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap rahmat, karunia, hidayah, inayah yang senantiasa diberikan kepada kita setiap detik, setiap nafas kita ini sejatinya tidak pernah lupa, tidak pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu. Betul atau tidak Ibu? Cuma kadang kita itu satu tidak menyadari nikmatnya Allah. Kita terlalu fokus memikirkan musibah yang kita hadapi, ujian yang kita rasakan, seakan-akan kita orang yang paling malang sedunia. Pernah Bu ngerasain kayak gitu? Seakan-akan Gusti kenapa kudu kula, kenapa harus saya?
Bapak Ibu saya, saat kita mau berterima kasih kepada Allah, harus mencari-cari untuk apa saya harus bersyukur. Hidup saya menderita, nauzubillah, padahal hakikatnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita ini selalu dalam cukuran rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Kuncinya tadi, mungkin nikmat itu tidak kita sadari, mungkin nikmat itu kita ingkari, atau bahkan mungkin nikmat itu tidak kita syukuri. Bukan karena tidak adanya nikmat, tapi kita yang ingkar, yang tidak merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita ikuti risalah dan syariatnya, yang kita ikuti, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang kita harapkan pertemuan bersama beliau mendapatkan syafaatnya kelak beliau berdiam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, ibu-ibu bahagia? Alhamdulillah. Ada di sini yang lagi galau? Ada di sini yang lagi sedih, merana, gelisah. Kalau saya lihat dari sini, masya Allah, semuanya cantik-cantik, cerah-cerah, glowing. Di rumah juga kayak ibu. Saya kira setiap hari seperti ini. Masya Allah. Kalau dari sini saya lihat ibu-ibu semua itu cerah, ceria, bahagia, tidak punya hutang. Kalau ada yang punya hutang, semoga selalu Masya Allah. Itulah orang yang beriman. Ya, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ketika diberi nikmat tidak cuma daratan, karena ingat semua itu milik Allah, dari Allah, akan dipertanggungjawabkan lagi kepada Allah. Tapi ketika mendapatkan ujian atau musibah, dia juga tidak lantas bersedih berlebihan, kemudian tidak lantas putus asa, bahasa Magellannya loro. Kenapa? Karena kita ini bersandar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari tadi saya datang mengikuti majelis ini, saya tadi sempat bertukar cerita dengan Bu Hajah Wakinah. Ini hati saya berbunga-bunga. Masya Allah, muslimat sekarang itu keren. Apa Bu? Muslimat sekarang itu keren. Dari penampilan meyakinkan, dari kontribusi juga semakin baik, semakin profesional. Nanti kita tunggu, yaitu apa itu? Regenerasi. Ini yang tidak mudah. Karena semakin hari, semakin waktu, yang namanya generasi muda sekarang itu semakin jauh dari agama. Betul atau tidak ibu? Saya tidak mengatakan siapapun, tapi anak-anak kita sendiri. Nah, ini PR terbesar muslimat, makanya itu ada muslimat. Salah satunya adalah untuk menjaga pertahanan keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ahlikum. Allah, suaranya bagus sekali. Muslimah. Kita ketika menikah, awalnya tahunya pernikahan itu tentang puncak penyatuan cinta dua sejoli yang dibawa asmara. Ternyata sekarang lagi ngetren, semua akan break pada akhirnya. Jadi percaya dulu kalau awal-awal kenal apa yang bapak-bapak lakukan kepada kita, itu titik maksimal yang bisa kita diberikan pada kita. Betul atau tidak ibu? Jadi kalau pendekatan kok cuma diberikan nyayang, ya itulah titik maksimalnya. Kalau pendekatan diberikan berlian, nah lumayan, tuahannya itu masih di bawahnya. Karena setelah menikah biasanya ini beberapa orang sangat beruntung tidak merasakannya. Biasanya setelah menikah itu malah jadi menurun pemberiannya. Betul atau tidak ibu? Nah kita sebagai perempuan yang ternyata lebih kuat otak kanannya, sisi emosionalnya, seringkali kita lagi kalau pernikahan itu adalah puncak kebahagiaan. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang terpanjang. La haula illa billahil aliyyil azim. Muslimatan nanti juga bubar. Sholat kalau sudah salam selesai. Deres Al-Quran kalau sudah khataman. Tapi kalau menikah selesainya kapan bu? Ya terserah jenengan. Mau diselesaikan sekarang ya monggo. Mau ditunggu sama ini betah-betah aja bagus. Tapi itu di situ ibadah terpanjang, yaitu khidmah kepada suami dan tadi menjaga anfusakum wa ahlikum, menjaga keluarga kita dari menjadi golongan ahli neraka. Ini tugas yang tidak mudah. Makanya kita ini perlu berjamaah. Berjamaah itu bahasa Arabnya bu. Kalau bahasa gaulnya sekarang berorganisasi. Jadi kalau ibu-ibu muslimat itu jangan mau ketika ibu dibenturkan dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini bukan firqah, ini bukan sekte, tetapi organisasi jamaah. Karena melakukan keistiqomahan itu tidak mudah kalau kita sendirian. Betul atau tidak ibu? Di rumah kok kita nyelesaikan solehah sendiri. Suami, anak-anak gak mau ibadah, berat atau mudah? Kita kalau gak kuat iman kitanya yang katut jadi males kitanya yang lutung, kesel, ngandani, capek mengingatkan, akhirnya kitanya yang menyerah. Dengan kita berjamaah, ada selapanan, ada mingguan, ada simaan Quran. Ini iman yang tadinya sudah kembang kempis maulani, alhamdulillah dapat kesegaran baru. Alhamdulillah. Jadi ibu yang sekarang istiqomah apalagi menjadi pengurus muslimat, alhamdulillah. Setidaknya ibu punya jalan jelas untuk istiqomah di jalan yang benar. Amin amin Allahumma. Karena salah satu rezeki yang terbesar tidak bisa dihitung dengan uang itu ketika kita didekatkan dengan orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Itu rezeki bu. Iman mau kendor kuat lagi, hati mau sedih senang lagi, pikiran lagi cukup kalau ngaji dapat solusi. Karena yang namanya Al-Quran, hadis, para ulama itu semua mengandung solusi semua kehidupan kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW
may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah akan bertambah kebaikannya, kebaikan pribadinya, kebaikan nasibnya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan rizkinya. Rasulullah dawuh yufaqihu fiddin, orang itu ditambahi ilmu agamanya. Jadi tanda tambahnya kebaikan itu bukan semata-mata tambah harta, jabatan baru, malah bukan. Tambahnya kebaikan ditandai dengan tambahnya ilmu agama yang dihayati dan diamalkan. La haula illa billahil aliyyil azim. Tapi Bu Hafsah, saya kok tahu ada tetangga saya itu rajin muslimatan, pengurus malahan, tapi ahli riba, ada atau tidak? Jadi kalau pagi di gedung wanita aktif di jamaah muslimat LU, tapi kalau sore menjadi penolak jamaah riba LU. Tidak usah menunjuk siapapun, kita ini muhasabah diri. Jangan salahin ngajinya, jangan salahin muslimatnya. Tapi kok ada bosan, tetangga saya itu rutin ngaji, pengurus muslimat, tapi kok kelakuannya kayak duit. Sama tetangganya dengki, suka ngajak musuhan. Saya beli TV dia merok, saya motornya baru dia hipertensi, ngajakin orang buat gak suka sama saya. Ada yang kayak gitu. Orangnya gak datang dia baca. Percuma ngajinya? Tidak percuma. Karena ilmu itu ada dua tahapan. Satu, masuk otak kiri. Dua, pindah ke otak kanan, baru bisa mengamalkan. Ini menurut ilmu psikologi. Jadi kalau ada orang senang ngaji, ilmunya banyak, Quran hadis hafal banyak, tapi kelakuannya bikin terus ganda, mungkin ilmunya baru masuk otak kiri. Nah, butuh apa? Bridging, butuh jembatan yang menjembatani otak kiri ke otak kanan. Ikhtiarnya adalah dengan melakukan niat. Makanya kalau kita orang itu diajari nawaitul wudu'a lirofail hasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Mau mandi besar nawaitul bus, diajari melakukan niat ini menurut psikologi betul 100% akurat. Karena ketika kita mengucapkan itu, kita seluruh tubuh kita ini, semua sel-selnya ini mendengarkan sami'na wa ata'na. Terjadi bridging atau jembatan antara otak kiri ke otak kanan. Baru kita lebih kuat, lebih mampu, lebih jelas akan melaksanakannya. Karena kita hadir. Nah, ini adalah ilmu itu. Tapi kalau saya sudah niat kok masih seperti itu, belum bisa mengamalkan ilmu yang saya punya, apa kosong, berarti belum mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu. Makanya hidayah saja tidak cukup. Hidayah ini petunjuk itu loh sana. Kalau kamu tidak berangkat, ya tidak sampai. Ibarat pasang Google Map jebret mau mutilan, jenengan tidak berangkat ya tidak sampai. Jadi kita butuh taufik dan inayah. Mintalah sama Allah, ya Allah, semoga saya, keluarga saya diberikan kemudahan enteng ibadah. Amin. Allahumma diparingi istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Nah, ini dengan salah satu dengan berjamaah, berorganisasi, itu salah satu ikhtiar agar kita istiqomah dalam kebaikan. Amin amin Allahumma. Ibu-ibu, kita tahu ketika sholat ada rukun namanya membaca surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun atau bukan rukun? Rukun, wajib dibaca, kuping harus benar. Tapi kalau waktu sholat ya jangan kita rasa keras, cukup kita sendiri yang dengar. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Kenapa Al-Fatihah sepenting itu? Karena di situ penuh dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kita semua ini teman seperjalanan ibu-ibu. Saya, panjenengan, para ibu kiai, para ustaz, para bapak kiai, kita semua teman seperjalanan. Belum sampai, kalau belum sampai finish yaitu mati. Jadi kalau sekarang sedang banyak dosa, sedang futur, banyak maksiat, jangan berkecil hati. Fafiru ilallah, bersegeralah kembali kepada Allah. Kalau kita sekarang kok sedang soleha, enggak solehon, apa bu? Sedang soleha, tahajud dan duha, dan majlisan, dan simaan, dan puasa sunnah, jangan menjadi yang belum melaksanakan. Karena ketaatan itu menurut Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu juga memiliki tujuannya sendiri. Ada keangkuhannya sendiri kalau kita tidak benar-benar menjaga hati. Hanya karena kita rajin tahajud, kita memandang rendah orang yang tidak bisa bangun tahajud. Hanya karena kita rajin duha, kita memandang rendah yang belum bisa duha. Jangan melihat kanan kiri, istiqomah dengan jalan sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus sampai nanti akhir hayat. Lillahi kalimatillah. Saya tetap tegak gocengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi Allah itu memberi petunjuk kita, tidak langsung kamu baca Al-Quran, ikutilah Al-Quran. Karena tidak semua orang punya kesempatan kaji Al-Quran, apalagi sampai tafsir dan lain sebagainya. Tidak semua, karena jalan hidup orang macam ada yang dari kecil ceprot lahir di keluarga yang belangsa. Apa bu? Belangsa. Jangankan uang, besok makan apa aja belum ada. Kayak gitu mau ngobrol, mau ngaji pun Allah tidak ada seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah. Seluruh hidupnya sudah jelas lurus sampai akhir hidupnya lurus. Yaitu kalau sekarang jalannya para alim. Tapi alhamdulillah kita masih menarik ulama arifin, ulama sholihin. Itulah yang kita ikuti. Insya Allah nanti kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi berjamaah itu hikmahnya seperti itu ibu-ibu. Kalau kita pengen nyantri ke Mbah Kyai Hasyim Asy'ari sudah tidak mungkin. Ibu-ibu mau nyantri di Tebuireng, mau nyantri di Pelosok, mau nyantri di mana ini? Lirboyo sudah tidak mungkin. Karena pikirannya angsuran. Lecek. Besok makan apa, besok bayar sekolah, besok iuran RT, besok iuran camat, sudah tidak tentu. Minimal yang ibu pakai seragam muslimah, ikut majelis ngaji, punya ngaji dengan orang dari sini kelihatan dulu terus. Cuma bercanda saja. Kalau mereka ini jadi catatan, jangan dikasih snack ibu-ibu
bisa makan cemal-cepol. Saya komplain di depan nggak bisa makan. Lalu dari itu nikmatnya ngaji, alhamdulillah. Kalau yang ngajinya merem, ditanya sampai orang bu, itu omong ngaji, itu omong sopan pak. Karena tadi ngajinya tidur. Tapi kalau ibu-ibu mendengarkan, alhamdulillah sedikit banyak dibawa pulang, diniatkan ini oleh-oleh untuk keluarga, diamalkan, ibu-ibu di keluarga jadi contoh di keluarga. Jangan menunggu suaminya sore, karena Siti Asia saja suaminya Fir'aun telah jadi ahli surga. Betul atau tidak? Jadi nggak usah capek-capek nyalahin suami, nuntut suami untuk menuntut kita. Bukti Siti Asia garwane Raja Fir'aun tetap jadi ahli surga. Sedangkan suamimu sudah seganas Fir'aun atau belum? Belum atau belum sudah Fir'aun, jadi cari surganya lebih gampang insyaallah. Amin. Jadi kita nggak usah tunggu panduan kalau benar kita ikut muslimah, kita dapat segenggam ilmu, segenggam amalan diri, kita bawa pulang, kita bawa ke rumah, kita jadi contoh apa bu? Nah, jadi jangan ceramah, jangan di rumah terus pas saya ngaji assalamualaikum. Sini ibu mau ngajari kamu assalamualaikum, mendadak jadi ustazah di rumah, malah dikeprek. Betul atau tidak? Loh itu bukan jenengan, saya malah sendiri. Saya bisa berbicara seperti ini ya cuma di sini. Atau kalau enggak di Jumat sore itu di musola Darussalam yang ngaji Bapak Sepuh. Kalau di rumah saya sendiri enggak pakai. Mantul sama suami caranya tidak seperti ini. Kita harus menjadi contoh untuk keluarga, minimal untuk anak-anak kita. Ibu itu setelah aktif muslimah kok tambah lembut, masya Allah. Coba sebaliknya, sudah ikut muslimah tambah gerai, semuanya dikritik, semuanya dicaci. Anak suami mencela kabeh. Jadi sebaliknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dinaskan Allah Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Jadi cara pertama dalam mendidik itu adalah dengan menjadi uswah, menjadi contoh. Ibu-ibu habis sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tiap subuh anak yang sudah ibunya ngaji tidak mungkin dia jauh dari agama. Amin Allahumma. Habis maghrib ibu ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah bakal suaminya itu kaya hati harus sudah ada bidadari surga di rumahnya sendiri. Amin Allahumma. Jadi itulah pentingnya berjamaah ibu. Karena dengan berjamaah kita punya teman untuk istiqomah, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tadi ketika yang saya mau ibu dilantik sebagai pengurus itu ya buat kita, saya itu sangat terharu. Saya ingat salah satu bagian di Mahaludiyah. Wahdina sabili marhaban marhaban kayyidina sa'ad wa nursyad marhaban marhaban. Marhaban ya nur alaihi marhaban 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 ya
Saya ingat bahwa kita di sini berjamaah itu demi masih barisnya Rasulullah Muhammad SAW. Wahdina jasami, ya Allah, tunjukkanlah kami agar tetap di jalannya, yaitu jalannya Rasulullah, dengan mengikuti para alim ulama. Jadi ibu-ibu yang jadi pengurus di atasnya ya, bisa jadi bekal yang bisa ibu bawa besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak melihat hasilnya, Bu, tapi Allah itu melihat usahanya. Dalam mencari rezeki, Allah tidak melihat kamu jadi sukses enggak, kaya enggak. Allah melihat usahanya. Kamu sebisa mungkin cari yang halal, meskipun itu dalam mengemban amanah seperti ini, tidak usah berambisi. Saya harus jadi ketua ini, ketua itu, semua itu ada makomnya. Apa, Bu? Makom itu derajat, pangkat, kemampuan sesuai kapasitasnya. Tetapi setiap kontribusi yang kita lakukan lillahi ta'ala, itu insya Allah yang bisa kita bawa sopan kepada Allah Subhanahu. Jadi sampai saya didawai sama Bu Yunita, jujur ini yang dawai saya Bu Yunita. Soal memiliki saya ngaji di sini karena saya ibu-ibu di sini banyak yang lebih sepuh dari saya, lebih alim-alim dari saya, tapi saya cuma mohon didawai dari Bu Yunita. Kita di sini berusaha hikmah itu mengabdi kepada agama, mengabdi kepada umat sesuai kapasitas kita masing-masing, sak derajat, sak pangkat, sak mampune, asal lillahi ta'ala, insya Allah bisa berbekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu jadi ketua muslimat Indonesia menyelamatkan sampai surga, tapi ngopeni muslimat rantai dengan telaten, dengan tekun, ngajak siapa yang belum sholat dirangkuli dan sholat, diajari cara sholat, dirantai buka TPI. Anak-anak sekarang SMP udah gak mau ngaji, mungkin betul. Oh ibu mau berusaha sebisa mungkin dirantai saya di tiap RW ada TPI, biar anak-anak itu tidak hanya baca Quran, tapi tahu ilmu-ilmu ibadah, toharoh dan lain sebagainya. Miris, Bu, sekarang banyak anak SMP sudah balik malah tidak tahu masalah mandi wajib, tidak tahu masalah risalatul mahid atau akad dan seterusnya, apalagi tentang sholat. Baru khatam iqra sudah tidak mengaji lagi. Nyuwun sewu, ini tantangan di kota Magelang seperti itu, ibu-ibu. Kalau kita ngaji muslimatan di daerah kabupaten, di Pakis, Bandungan, Kaliangkring, itu kalau pengajian isinya itu bagi-bagi milik,
dari toharoh, dari tentang belajar niat sholat yang benar, bagaimana menikmati wudhu biar orang itu ibadah tidak terpaksa tapi karena merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peran-peran panjenengan dan insya Allah saya yakin, hakul yakin kalau ibu jalani dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan ibu bawa bekal soal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kula meskipun bodoh, saya lulusan SD setidaknya ada 5 orang bisa sholat lantaran saya. Alhamdulillah. Diteladani amal yang kecil-kecil, diteladani setiap amal dijaga keikhlasannya lillahi ta'ala. Insya Allah kalau satu orang muslimat seperti itu, maka kota Magelang bisa seperti yang dikatakan Izzul Islam wal Muslimin. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya hanya mengingatkan ibu bahwa alhamdulillah kita ini sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tinggalan yang namanya Al-Quran. The greatest miracle of all itu adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Allah adalah Al-Quran. Loh, kok malah tidak seperti Nabi Musa yang Tuhan membelah lautan, atau Nabi Isa alaihissalam yang bisa membangkitkan orang meninggal? Kok Nabi saya cuma dikasih Al-Quran? Itu menurut orang pandai, menurut orang bodoh. Ternyata justru karena Al-Quran itu mukjizat yang bisa dirasakan umat manusia ila yaumil qiyamah. Rasulullah sudah wafat, tetapi berkat kesucian Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang masih banyak orang yang hidup dengan iman dan Islam. Alhamdulillah. Biasanya kalau tokoh udah meninggal, lambat laun ketokohannya hilang. Ya ketika itu sejarahnya hilang, apalagi ajaran ini justru mereka sama lagi. Mukjizat terbesar itu Al-Quran, karena setiap zaman dikaji manusia justru semakin terbuka keindahannya, keajaibannya, mukjizatnya, kebidayaannya bahwa Al-Quran itu kalau Allah semakin terbuka. Nah kita ini berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, kita ini dari uri apapun uri. Kita hidup menghayati dan sebisa mungkin kita transfer kepada dzurriyyah kita. Semoga bagaimanapun zaman nanti mulai zaman seperti apa, tapi dzurriyyah kita tetap iman dan Islam. Amin amin Allahumma amin. Kita ini saat ini jumlah muslim di dunia ada kurang lebih 2,04 miliar. Indonesia itu dari 2,4 miliar itu jumlah yang hafid Quran ada kurang lebih 200 juta orang seluruh dunia. Indonesia itu ada 250 juta. Sedangkan yang hafid Quran satu dunia itu 200 juta. Berarti kurang lebih sebanyak penduduk Indonesia Allah menjaga Al-Quran di hati-hati mereka, di hafalan mereka. Itulah yang namanya keajaiban Al-Quran. Jadi kita tidak perlu mamang, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu lagi dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ada berapa yang hafid? Ada 30.000 orang yang hafid dan hafidhah. Alhamdulillah. Apa fungsinya hafid itu? Seandainya terjadi sesuatu musnah, Al-Quran bisa ditulis lagi karena masih ada hafid. Maka kita sering-sering berkumpul di muslimatan, di majelis taklim manapun, di mana ada orang soleh-solehah, ada hafid dan rawuh ibu-ibu, biar apa selamat dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saya berkembang habis ya.
Baik, ini Isra Mi'rajnya belum kena nggak apa-apa ya? Ya Alhamdulillah ibu kadang Isra Mi'raj semua. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, untuk panjenengan semua pada umumnya. Izinkan saya memberi bekal ibu-ibu, setiap saat kita sholat itu sebenarnya kita sedang mereka ulang adegan Isra dan Mi'raj, yaitu ketika bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika at-tahiyyat itu Rasulullah dipanggil oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Rasul tidak boleh assalamualaikum karena Allah itu yang mempunyai keselamatan, Allah yang maha kuasa. Maka ucapan Rasulullah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, segala kebaikan, segala kemuliaan, segala keindahan, segala kedikdayaan lillah, milik ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah uluk salam kepada kanjeng Nabi, semoga keselamatan atasmu ayyuhan nabi, wahai nabiku, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi balas lagi itu, balasannya indah sekali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti Allah uluk salam pada kanjeng Nabi membalasnya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan itu atasku dan atas semua hamba Allah yang sholih. Umat digeret datang kanjeng Nabi, diajak turun keselamatan, dapat keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu dipuji sama Allah dan dibawa umatnya. Gak kayak kita kalau dipuji senyum-senyum sendiri, seakan-akan paling hebat sendiri, paling keren sendiri. Nabi Allah tidak seperti itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Melihat adegan seperti itu, para malaikat kompak berkata, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan kami bersaksi bahwa tidak ada bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi setiap kita sholat sesungguhnya kita sedang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, ini murni dari saya sendiri. Karena kurangnya ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon doanya semoga Allah mengampuni saya. Apabila ada kebaikannya, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk panjenengan sedaya, khususnya untuk muslimat kota Magelang. Amin amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, saya minta surah Fatihah dari ibu. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dzurriyyah, kepada para nabi, kepada para ulama, kepada para syuhada. Karena berkat perjuangan mereka semua, kita bisa pasti menikmati nikmatnya dakwah Islam sampai detik ini. إلى حضرة المصطفى محمد وشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته، ثم إلى حضرة إخوانه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين
العلماء العاملين والأولياء المقربين من حضرة السلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حسن الشاذلي وإمام صلاح الدين الأيوبي وإمام المالكي وإمام الشافعي وإمام الحنفي وإمام الحنبلي ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وصهرنا وأولادنا وأولادنا وذرينا وذريتنا وأخواننا وأخواننا وأستاذنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يدين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juga terima kasih kepada Ibu Zaini Siti Ofsom Muhammad dengan penjelasan dalam rangka peringatan Hari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah merupakan sudah berjalan tetapi belajar